sahabat wanita yang bernama Ummud Darda. Lah Ummud Darda ini mendengarkan hadis ini dari suaminya, yaitu Abu Darda. Hadis ini disampaikan oleh Ummud Darda kepada Khalifah Islam dinasti Umayyah, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan itu khalifah setelah Marwan bin Hakam. Khalifah yang kelima, Pak. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah, kemudian Muawiyah bin Yazid, kemudian Marwan bin Hakam, nomor 4, nomor 5 Abdul Malik bin Marwan. Lah khalifah ini, Pak, seorang tabi'in soleh. Tapi yang namanya manusia selain nabi tidak maksum, tidak bersih dari salah dan dosa. Suatu malam Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini memanggil budak perempuannya, entah disuruh apa begitu. Lah budak perempuan ini yang dipanggil ini lama datangnya, akhirnya dicaci, dilaknat oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ya, tapi Abdul Malik bin Marwan ini, Pak, seorang khalifah, dia dari kalangan tabi'in. Dia lebih soleh, lebih hebat, lebih pintar dari kita. Karena dia sebelum jadi khalifah ini belajar di kota Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabat Nabi. Ketika bapaknya berwasiat kepadanya, yaitu Marwan bin Hakam, mau meninggal, terus dia menyuruh anaknya pulang dari Madinah menuju kota Damaskus, ya, ibu kotanya Syria sekarang, Damaskus, akan disuruh oleh orang tuanya khalifah sebelumnya, yaitu Marwan bin Hakam, untuk jadi khalifah. Akhirnya pulang, Pak, menjadi khalifah. Dan khalifah yang luar biasa, hebat, adil, soleh. Cuma ya namanya manusia, Pak, ya, mungkin karena budaknya dipanggil lama nggak datang, baru datang akhirnya dicaci, akhirnya dilaknat. Lah kebetulan saat itu, ya, Ummud Darda berada di istana karena dipanggil oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Lah mendengar Khalifah Abdul Malik bin Marwan itu melaknat salah satu budak perempuannya, Ummud Darda berani menasihati, berani menyampaikan sabda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, Ummud Darda mengatakan, saya mendengar suamiku Abu Darda berkata bahwa dia mendengar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal la'anina la yakununa syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamati. Akhrajahu Muslim. Sesungguhnya orang yang suka melaknat, laknat itu bahasa kita adalah mengutuk. Orang yang suka mengutuk, termasuk mendoakan jelek, itu melaknat. Mati yo, nah, gitu Pak, ya. Saya doakan mlebu neraka, saya doakan celaka, terlaknat kamu, dan lain sebagainya. Orang yang suka ngomong seperti itu, Pak, la yakununa syufa'a, besok tidak bisa memberikan syafaat. Wala yakununa syuhada, dan besok tidak bisa menjadi saksi yaumal qiyamati, di hari kiamat. Nah ini, Pak.
Nah, orang yang suka melaknat itu maksudnya bagaimana? Imam Nawawi mengatakan bahwa suka melaknat di sini itu adalah innama huwa liman kasura minhul la'nu la limarratin wa nahwiha. Orang yang memang sukaannya itu suka melaknat, suka melaknat. Ya. Suka mendoakan keburukan, suka mendoakan kejelekan. Kerjaannya begitu gitu loh Pak. Senengane gitu. Dikit-dikit ngelaknat, dikit-dikit ngumpat, dikit-dikit mengutuk gitu. Dan yang dikutuk atau dilaknat itu orang yang baik-baik, tidak berhak untuk dilaknat. Nah ini termasuk akhlak yang tercela. Nah, orang seperti itu diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak akan bisa memberi syafaat. Ini menunjukkan Pak, besok di akhirat orang Islam itu memberi syafaat kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya seagama Islam. Jadi yang memberi syafaat itu tidak hanya Al-Quran, tidak hanya puasa, tidak hanya Nabi Muhammad SAW, tidak hanya orang yang mati syahid, malaikat pun memberi syafaat. Para nabi memberi syafaat kepada umat-umatnya. Nabi Muhammad memberi syafaat kepada kita umatnya. Malaikat pun memberi syafaat. Dan umat Islam pun, kita pun akan memberi syafaat kepada saudara-saudara kita seagama. Yang tidak bisa memberi syafaat kepada saudara seagamanya, umat Islam yang lain, adalah orang yang kerjaannya suka mengutuk, suka melaknat, suka mendoakan jelek kepada saudara-saudara seagamanya. Besok tidak bisa memberi syafaat. Makna ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya. Beliau mengatakan, fa maknahu la yashfa'una yaumal qiyamati hina yushaffa'ul mu'minuna fi ikhwanihimul ladzina staujabun naro. Tidak akan memberi syafaat, tidak akan memberi syafaat kepada saudara-saudaranya seagama yang saudara-saudaranya seagama itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Berarti Pak, besok ini ada saudara kita yang dimasukkan oleh Allah neraka, kemudian dia diberi syafaat, ditolong oleh saudara-saudaranya seagama Islam, dikeluarkan dari neraka. Orang yang suka mengumpat, orang yang suka mencaci, orang yang suka mengutuk, melaknat, tidak akan bisa memberi pertolongan. Ada sebuah hadis Pak ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Hadisnya panjang. Saya baca potongannya saja. Ya, saya baca potongannya saja. Yaitu setelah umat Islam, orang yang beriman dan beramal soleh ini nyebrang sirat. Nyebrang sirat itu kan ada yang cepat seperti sekilas pandang, seperti kedipan, set, langsung nyebrang sirat Pak. Ada yang cepat secepat kilat, ada yang cepat seperti kuda berlari, ada yang cepat berlari, larinya orang, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang selamat tapi penuh dengan luka-luka. Karena di sebelah kanan kiri itu ada pengait besi yang mengait orang yang nyebrang sirat itu. Terus ada yang enggak selamat Pak, orang Islamnya jatuh ke neraka jahanam karena disiksa dulu untuk membersihkan dosanya. Nah, itulah orang-orang yang nanti diberi syafaat. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda,
Fawalladzi nafsi biyadihi ma minkum min ahadin bi asadda munasadatan lillahi fistiqsail haqqi minal mu'minina lillahi yaumal qiyamati li ikhwanihimul ladzina finnar yaquluna rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun fayuqalu lahum akhriju man araftum fatuharramu suwarahum 'alan nar fayukhrijuna khalqan katsiran qad akhadatin naru ila nisfi saqaihi wa ila rukbataihi summa yaquluna rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bihi fayaqulu irji'u faman wajadtum fi qalbihi misqala dinarin min khairin fa akhrijuhu fayukhrijuna khalqan katsira summa yaquluna rabbana lam nadar fiha ahadan mimman amartana summa yaqulu irji'u faman wajadtum fi qalbihi misqala nisfi dinarin min khairin fa akhrijuhu fayukhrijuna khalqan katsira summa yaquluna rabbana lam nadar fiha mimman amartana ahadan summa yaqulu irji'u faman wajadtum fi qalbihi misqala dzarratin min khairin fa akhrijuhu fayukhrijuna khalqan katsira summa yaquluna rabbana lam nadar fiha khairan wa kana Abu Sa'id al-Khudri yaqulu illam tusaddiqu bihadzal hadis faqra'u in syi'tum innallaha la yadhlimu misqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima fayaqulullahu azza wa jalla syafa'atil malaikatu wa syafa'atin nabiyyun wa syafa'atil mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin fayaqbidu qabdatan min nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu qad adu humaman fayulkihim fi nahrin fi afwahil jannah yuqalu lahu nahrul hayah fayakhrujuna kama takhrujul hibbatu fi hamilis sail ala tarawnaha takunu ilal hajari au ila syajari ma yakunu ila syamsi usayfaru wa ukhaydiru wa ma yakunu minha ila dhilli yakunu abyadu faqalu ya Rasulullah ka'annaka kunta tar'a bil badiyah qala fayakhrujuna kallu'lu'i fi riqabihimul khawatimu ya'rifuhum ahlul jannati haula utaqallahu alladhina adkhalahumullahu aljannata bighairi amalin amiluhu wala khairun qaddamuhu summa yaqulu udkhulul janna fama ra'aitumuhu fahuwa lakum fayaquluna rabbana a'taitana ma lam tu'ti ahadan minal alamin fayaqulu lakum inti afdalu min hadha fayaquluna ya rabbana ayu syai'in afdal min hadha fayaqul ridaya fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Besok Pak, ketika sebagian saudara kita orang Islam itu dosane belum diapura dening Allah masuk neraka. Orang-orang yang di surga, Pak, saudara-saudara seagamanya yang di surga itu matur kepada Allah, Pak. Ya Allah, koncoku itu yang di neraka itu. Nah ini Pak, siapa orang seperti ini? Yang minta kepada Allah agar teman-temannya seagama yang dimasukkan di neraka dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Siapa itu? Saudara orang Islam kok apik atine tenan itu. Orang-orang yang tidak suka mengumpat, tidak suka mencaci, tidak suka melaknat, tidak suka mengutuk. Tingkah lakunya baik, mulutnya juga baik, hatinya baik, selalu ingin kebaikan untuk saudara-saudara seagama. Mereka itu. Kalau yang suka mencaci, suka mengumpat, suka melaknat, suka mengutuk, tidak termasuk Pak, tidak termasuk yang memberi syafaat, tidak termasuk yang mengeluarkan saudara-saudaranya dari neraka. Ya Allah, itu dulu teman saya, ya Allah. Ya. Dia sholat bareng sama kita, ya Allah. Dia poso bareng sama kita, ya Allah. Bahkan dia haji sak kloter sama kita, ya Allah. Pak ya.
Satu tenda sama kita, satu maktab sama kita, ya Allah itu masih di neraka. Akhirnya Allah berfirman, Pak, ya, masuklah ke neraka. Orang yang di surga itu suruh masuk ke neraka. Allah haramkan neraka membakar badan mereka. Masuk neraka tapi enggak kobong, enggak panas. Masuk neraka terus ngambilin teman-temannya yang dia kenal, Pak. Akhriju man araftum, keluarkan wong Islam koncomu yang dulu salate bareng, jamaah bareng di masjid Al-Hidayah Purwosari ya, salate bareng. Posone bareng, hajine bareng, sak pesawat, sak kloter, sak maktab, sak tenda. Keluarkan. Akhirnya masuk ke neraka, Pak. Allah haramkan api membakar badannya, dikeluarkan semua. Yang mereka kenal dikeluarkan. Oh, kuah, Pak. Pokoknya anggere sing kenal wong Islam iki kancaku iki salate bareng dikeluarkan semua. Kemudian mereka bilang, ya Allah, sampun ya Allah, sudah saya keluarkan semuanya. Yang kita kenal, yang dulu bareng-bareng ibadah sama kita, sudah kita keluarkan semuanya. Allah berfirman, Pak, kalau manusia itu kasih sayangnya seperti itu, Pak, Allah itu lebih besar kasih sayangnya. Allahu arhamur rahimin. Allahu rabbul alamin. Sayangnya Allah lebih besar mengalahkan murkanya. Kalau orang Islam seperti itu, sayangnya kepada saudaranya, Allah lebih sayang kepada hambanya. Kemudian Allah berfirman, kembali lagi kamu ke neraka. Keluarkan dari neraka orang-orang yang di hatinya ada iman, meskipun iman itu seberat koin dinar. Koin dinar itu loh, Pak. Koin dinar, koin itu. Kalau di hatinya ada keimanan meskipun seberat koin dinar, keluarkan dia di neraka. Seneng, Pak. Semuanya masuk neraka, keluarkan. Masya Allah. Dikeluarkan. Kemudian mereka berkata, sudah ya Allah, sudah kita keluarkan semuanya. Banyak, Pak. Yang dikeluarkan itu banyak. Allah berfirman lagi, kembalilah. Keluarkanlah orang yang di hatinya ada iman meskipun seberat separuh koin dinar. Balik lagi ke neraka, dikeluarin lagi, Pak. Semakin banyak itu yang dikeluarkan. Kemudian mereka berkata, ya Allah, sampun, sudah ya Allah, sudah kita keluarkan yang di dalam iman, dalam hatinya ada iman meskipun seberat separuh koin dinar, sudah kita keluarkan. Allah berfirman lagi, Pak, kembalilah ke neraka. Keluarkan orang yang di hatinya ada keimanan meskipun seberat dzarrah. Seberat debu yang paling kecil atau seberat semut yang paling kecil. Ke neraka semua keluarin, lebih banyak lagi, Pak, yang dikeluarin itu. Kemudian Allah berfirman. Ya. Kemudian Allah berfirman. Syafa'atil malaikah, malaikat sudah memberi syafaat. Wa syafa'an nabiyun, para nabi sudah memberi syafaat. Wa syafa'al mu'minun, wong Islam, wong iman tadi juga sudah memberi syafaat, ya, mengeluarkan saudara-saudaranya seagama dari neraka. Walam yabqa illa arhamur rahimin. Sekarang tiba zat yang maha pengasih lagi maha penyayang akan memberi syafaat. Akhirnya, Pak, Allah cakup dengan tangannya secakupan. Siapa, Pak, yang dicakup oleh Allah? Nah, cakupannya Allah kan oke, Pak. Dicakup oleh Allah sak cakupan itu, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang dicakup oleh Allah, Pak? Orang yang blas sama sekali tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Di dunia ketika hidup blas nggak pernah melakukan kebaikan, Pak. Dicakup oleh Allah, padahal badannya sudah gosong-gosong, kabeh sudah jadi arang semuanya. Dicakup oleh Allah, kemudian dimasukkan ke sungai di depan pintu surga. Ketika keluar dari sungai itu, dimasukkan ke dalam sungai, mereka akhirnya
bagus lagi, menjadi tubuh yang bagus, yang indah, kemudian disuruh masuk ke dalam surga.